Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji rawuh syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ku qudrah kalihi rodahna urang tiasa patepung lawung hempak patepang wajah di ieu patempatan. Ya upami abdi ku ngangge bahasa Sunda, bahasa Indonesia, urang campur we atunya. Campur. Abdi teh ilahar biasa ngangge bahasa Sunda gitu. Oh gitu Bu, oke, campur ya Bunya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, atas nama semua kudroh dan irodah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka. Tadi Al-Ustadz moderator disebutkan saya bapak, enggak loh, saya masih muda. Yuswa 23 Bu plus 10. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi Ramadan Bu, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh kita semua? Ayat yang biasa diungkapkan adalah surat Al-Baqarah, bukan surat yang lain. Ayat berapa? Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala biasanya menggambarkan wahai orang-orang yang beriman itu kepada ismun likulli manit taba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa saja yang suka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad, maka itu yang dikatakan sebagai alladzina amanu. Karena dalam kesempatan yang lain Allah berfirman, bagi orang-orang yang beriman itu aminu alladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Dan ini menunjukkan bahwa kalimat alladzina amanu itu adalah ismun likulli manittaba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Gelar nama bagi siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah tersebut, wahai orang-orang yang beriman, kita semua yang mengikuti tradisi kebiasaan baik yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepadamu as-syam. Dalam bahasa sederhana Bu begini, kenapa dalam ayat-ayat lain Allah selalu menggunakan kata perintah, tapi kita dalam kehidupan berislam, khususnya mau menghadapi bulan Ramadan, ibadah saum, menggunakan ayatnya kutiba. Cek budak pasantren mah kutiba teh fiil madi majhul, kutiba. Tapi ayat yang lain Allah mengungkapkan dengan kata amar, fiil amar. Cek burang kali pasantren mah aqimus shalah atuz zakah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu semua kata yang dibentuk dari kata amar.
Ditarjamahkan parentah ke urang mah. Sakur-sakur nu aya parentahna yufidul wujub maka nuduhkeun kana kewajiban. Tapi naha nalika urang sadayana ngungkapkeun yen saum teh kawajiban ngagunakeunana make ayat kutiba alaikumusiyam. Mana kata perintah dari kata kutiba Bu itu? Sok tanggung jawab itu. Kita menyebutkan bahwasanya saum itu wajib memakai ayat kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu menurut guru saya, guru kita semua, Al Ustadz Kiai Haji Ikin Sodikin, Allahu yarhamu. Beliau kemudian mengutip salah satu kutipan ungkapan yang telah dicatat secara panjang lebar oleh Al-Imam Al-Asfahani di dalam Mu'jam Mufradat. Al-Katbu, kutiba itu diambil dari kata Al-Katbu. Apa itu? Dhammu adimin ala adimin bil khiyatoti. Kita memasangkan, kita menyalin, kemudian menjahit antara satu lembar dengan lembar yang lain dengan cara dijahit. Al-Katbu itu namanya. Dan saum adalah ibadah yang bisa menyalin, bukan menyalin atuh ya, dan bisa menjahit, bisa bersatu dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika saum kita bisa sekaligus dengan sholat, ketika saum kita bisa sekaligus dengan zakat dan seterusnya. Tapi berbeda ketika kita sholat, kita tidak bisa sekaligus dengan zakat. Aya jalma nu salat sekaligus jeung zakat, pan batal salatna teh nu kitu teh. Ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Yang ini menunjukkan bahwasanya syariat ibadah saum itu sebetulnya sudah ada sebelumnya. Bahkan dikatakan di dalam tafsir-tafsir Pak, saum-saum dan tradisi-tradisi puasa sebelumnya itu dimulai dari terbit fajar dan berakhir sampai terbit fajar kembali. Dimulai dari terbit fajar sampai berakhir terbit fajar kembali. Sapoe 24 jam saum nage. Ibu bapak sanggup? Tadi bare kewajiban sholat 5 waktu. Kadang dimomorekeun 5 waktu itu hasil obrolan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena pada satu ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj, maka Rasulullah itu bertemu dengan Allah. Apakah bentuk pertemuannya seperti apa? Kita gak perlu tahu. Bila takyifin, kita gak perlu tahu seperti apa. Nah Allah aya di payunan Nabi Muhammad, calik Allah na urang mah teu kedah uning atau teu kedah kadinya. Tapi ini bentuk bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu cinta kepada kita. Karena yang pertama kali diwajibkan sholat itu 50 kali dalam satu hari satu malam. Coba bayang sawang kurang. Ieu nu 5 kali wae. Sakatompernakeun sholat teh 50 kali sapoe sapeting. Ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah turun, maka bertemu dengan Nabi Musa. Sesungguhnya kaummu tidak akan sanggup untuk melaksanakan. Ngobrol deh atuh itu jeung Gusti gitu bahasa orang ngobrol. Maka Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah dan Allah kemudian mengabulkan keinginan tersebut. Maka jadilah syatroha setengahnya, mungkin 25 atau 20 kali sholat dalam satu waktu sampai beberapa kali. Nah itu ikhwatu iman rahimakumullah. Secara garis besar demikian.
Dan kita melaksanakan saum itu pada bulan Ramadan, Bu Pak. Ramadan itu diambil dari kata syiddatur romdo, Ramadan. Makanya ketika sholat awabin, tahu nggak sholat awabin? Sholat awabin itu sholat duha. Sholat awabin, sholat duha dilaksanakan hina tarmidul fisol, ketika anak unta kepanasan. Awal mula duha itu beberapa menit setelah syuruk. Misalkan tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 ya. Nanti bisa dibuka di aplikasi. Syuruk matahari itu, terbit matahari itu misalkan jam 6:05. Misalkan ya. Saya gak terlalu tahu hari ini syuruknya jam berapa. Maka waktu duha itu beberapa menit setelah syuruk. Misalkan jam 6:10 itu sudah masuk waktu duha. Kapan berakhirnya waktu duha? Berakhir waktu duha itu beberapa menit sebelum zuhur. Hatal zawal, sesampai waktu zawal. Dina bahasa Sunda mah menggo eta teh. Nalika panon poe rek klingsir disebut teh menggo eta teh. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi ada waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal itu ketika anak unta al-fisal itu meneduh karena kepanasan. Disebutnya hina tarmidul fisal. Ramadan disebut Ramadan itu min syiddati romdo. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Januari disebut bulan Januari? Ingat Bu Pak? Bapak Ibu tahu nggak Februari kenapa disebut Februari? Nggak tahu ya? Sama, saya juga enggak nanya teh. Tapi dalam bahasa Arab tidak demikian. Dalam bahasa Arab itu asal usul satu kata itu bisa dilihat dari jihad bahasanya. Di bahasa Sunda mah bisa dijujut. Gitu. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Li syiddati ramdo, karena waktu itu penamaan Ramadan, penamaan bulan tersebut dilakukan ketika tataran Arab dan Hijaz pada waktu itu sangat luar biasa panas. Kerusum pacaklik, cai hese neanganana, maka di ngaranan enggak sesuai bulan ayeuna bulan Ramadan. Begitu. Dalam sebagian keterangan para ulama kemudian menyebutkan Ramadan disebut Ramadan itu karena ada keunggulan di sana. Ini faidah yang paling utama. Karena kita tidak tahu apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban saum itu pada bulan Ramadan. Nah, Allah tenetapkeun kewajiban saum di sari Syawal. Nah, da kumaha Allah we atuh nanaon ge? La haula wala quwata illa billah. Saya mau pergi ke masjid karena ada panggilan azan hayya 'alas shalah. Saya melangkahkan kaki keluar dari rumah, masuk ke masjid, mendahulukan kaki yang kanan dan seterusnya, mengucapkan doa seolah-olah itu milik saya. Saya gampil cenah eta mah. Sebagaimana entengnya membalikkan telapak tangan. Cik enteng teh nu kitu teh. Eta malikeun panangan enteng nu kitu leres. Eta teh nu antu, nu abdi, nu bapa eta panangan teh. Karena ada suatu ketika manusia ditimpa musibah, ditimpa sakit, nepikeun teu bisa ngagerakeun curug-curug acan bu eta. Jadi mana ungkapan yang tadi? Ungkapan saya ingin ke masjid, melangkahkan kaki, masuk masjid, mendahulukan kaki yang kanan dan seterusnya. Mana ungkapan saya itu? Karena pada hakikatnya itu dari Allah semuanya. Allah sanggup tidak memindahkan saum di bulan yang lain? Sangat sanggup.
Karena itu kewajiban taklif yang diberikan oleh Allah. Tong boraah makitu nu asa milik urang ge sanggup dibalikeun ku Allah mah. Oleh karena itu para ulama kemudian mencari ada hikmah ternyata penamaan Ramadan, karena Ramadan itu dinamai Ramadan jauh sebelum Islam ada, Pak. Ada yang mengatakan Ramadan disebut Ramadan di zaman Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab jadi leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Nabi Muhammad teh? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim, Kilab deh Abdi bin Hashim, kadituna bin Qusay bin Kilab jeung seterusnya sampai bin Adnan dan seterusnya, bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam seterusnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sangat sanggup memindahkan kewajiban saum dari bulan Ramadan ke bulan yang lain. Tapi kenapa harus Ramadan? Karena para ulama kemudian mengambil hikmah di sana. Ramadan itu romdo, dan romdo itu sifatnya panas. Kata para ulama, dari kalimat Ramadan itu muncul kalimat yang lain yang disebut yuromiduz dzunub. Apa arti yuromiduz dzunub? Yahrikuha, maaf, membakar semua dosa-dosa yang ada. Yuromiduz dzunub, membakar semua dosa-dosa yang ada itu karena ada di dalam bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ada 3 waktu yang secara bersamaan ini sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momen ampunan Allah kepada manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair, akan memupus dosa. Yuromidud dunub, akan membakar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Dalam bulan Ramadan ada 3 momen, Pak Bu, yang secara bersamaan, beriringan, ini waktunya tepat. Jumat, salat 5 waktu, dan juga Ramadan. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengatakan tesalah yen Ramadan teh nyata syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah, karena 3 ampunan ini berada di satu momentum yang sama, satu tempat yang sama, satu waktu yang sama. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, oleh karena itu ketika dosa dihapus maka muncullah ini la'allakum tattaqun, sehingga engkau bisa bertakwa. Takwa teh lir ibarat urang rintih jeung apik. Naon atunya rintih jeung apik teh? Bingung ah. Rintih apik nalika urang lempang di hiji jalan. Nalika urang lempang jeung hiji jalan, di hiji jalan, maka urang manggih cucuk. Apa yang kita lakukan? Hati-hati. Ya itu hati-hati ya, rintih jeung apik teh. Maka kita harus hati-hati. Takwa itu sedemikian rintih jeung apikna, nepikeun ka nyuk curug hiji jalan wae kudu ati-ati, kudu nempo merenahkeun suku nalika leumpang eta teh. Tah katakwaan teh lir ibarat kitu ibu bapak sadayana. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah, dalam membicarakan ketakwaan ini kemudian saya ingin menarik dalam satu perbincangan yang sangat luar biasa. Ada satu ulama namanya Imam Asy-Syafi'i. Pasti kenal ya,
Bapak Ibu kenal nggak Imam Asy-Syafi'i? Kenal. Iraha kenal anak? Imam Asy-Syafi'i itu lahir Pak Bu tahun 150 Hijrah. Tahun 150 Hijriah. Konon katanya Imam Asy-Syafi'i pernah sholat bareng berjamaah dengan Imam Abu Hanifah. Itu berita palsu ya, berita palsu. Karena Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit, beliau meninggal tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Cik iraha ngimamanana ya, ngimamanana iraha. belum pernah bertemu. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya dan para ulama yang lain menyebutkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Asy-Syafi'i lahir itu pada hari yang sama loh gitu. Jadi tidak mungkin bertemu. Guru Imam Syafi'i yang paling dihormati oleh Imam Syafi'i itu namanya Imam Malik bin Anas. Jadi 3 ulama yang saya sebutkan barusan itu ulama yang sangat luar biasa, sehingga dalam mazhab fikih mereka dijadikan rujukan. Nu'man bin Thabit punya pemikiran luar biasa dalam masalah fikih, kemudian ashab-ashab murid-muridnya mengembangkan fikihnya sehingga memunculkan mazhab Hanafiyah. Imam Malik bin Anas, murid-muridnya begitu luar biasa mencatat segala apa yang disampaikan oleh gurunya sehingga menjadi mazhab fikih dan disebut mazhab Malikiyah. Dan yang paling terkenal di kita, terutama di Indonesia ya, di Asia Tenggara, Imam Asy-Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Coba ulangi. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi penyebutan Imam Asy-Syafi'i itu penyebutan kepada orang tua 4 tingkat di atas beliau. Imam Asy-Syafi'i itu. Imam Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi hanya 54 tahun saja umurnya, tapi karyanya begitu luar biasa sehingga para ulama-ulama setelahnya membaca karya beliau. Kalaulah tidak ada Imam Asy-Syafi'i, laula Asy-Syafi'i, kalaulah tidak ada Imam Syafi'i, pelajaran usul fikih yang hari ini ada di pesantren-pesantren itu tidak akan selengkap sekarang. Karena Imam Syafi'i hadir, maka pelajaran usul fikih menjadi begitu luar biasa dan diminati terutama di universitas-universitas di Timur Tengah hari ini. Bahkan dari luar Timur Tengah sendiri. Ketika orang Indonesia mau kuliah di sana, peminatannya banyak di syariah. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian Imam Asy-Syafi'i setelah berguru begitu banyak kepada guru-guru, beliau singgah di satu tempat di daerah di daerah Makkah, berguru kepada seseorang, kemudian beliau diberi izin untuk fatwa di umur 13 tahun. Imam Malik kemudian mendengar ada seorang muda yang punya pemikiran yang cerdas dan luar biasa, dan ia ingin bertemu dengan orang tersebut. Orang tersebut ternyata Imam Asy-Syafi'i teh, Bu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i datang, Pak, Bu, ke Imam Malik. Imam Malik daerahnya ada di Madinah. Ulama Madinah, namanya Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi. Beliau lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijrah beliau itu. Suatu ketika pertemuan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i itu direkam oleh para ulama yang lain yang datang begitu rupa pada waktu itu di majelis Imam Malik, dan dikatakanlah bahwa Imam Malik ingin mengajar kepada anak ini, kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Mengajar apa? Imam Malik itu punya kitab hadis namanya kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu disebut Al-Muwatta karena disepakati oleh 70 ulama yang ada di Madinah pada waktu itu. Disebut Al-Muwatta. Kalau cetakan hari ini, kitab tersebut kisaran 600 halaman. 600 halaman lebih lah cetakan kitab hari ini. Imam Asy-Syafi'i ketika datang kepada Imam Malik, kemudian Imam Malik ingin mengajarkan kitab Al-Muwatta, kitab beliau, kepada murid tercerdasnya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Hafidtu Al-Muwatta, aku telah hafal kitab Al-Muwatta tis'a layalin, hanya dalam waktu 9 hari saja. Kitab tebal 600 halaman lebih, aya sanadan bu maca hadis teh omat. Jadi nalika orang maca Bulughul Maram, aya kajian Bulughul Maramnya dia jadi hayang ku Sunda itu. Aya kajian Bulughul Maram, dina Bulughul Maram ibu bapak kan we nya da ieu tos ngarawas Bulughul Maram. An Abi Hurairah nya gitunya. Hadis kahiji dina Bulughul Maram naon? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'i, Rasulullah teh ngabadantenkeun ngobrolkeun ngeunaan cai. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ari cai teh bisa dipake pikeun babersih, susuci, bangke, nah halal gitu kan. Nalika maca hadis-hadis eta, akhrajahu Muslimun, akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim itu hidup pada abad ketiga, 200 tahun lebih. Cik kumaha kintan-kintan Abu Hurairah anu anjeuna jumeneng abad kahiji tiasa tepang sareng Imam saha tadi teh? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim anu jumenang abad katilu. Ari simpukuring mah gampil. Zaman kieu mah gampil, Pak. Ketika kita berguru tidak langsung bertatap muka sangat gampang hari ini. Saya tidak sejaman dengan Soekarno, presiden pertama kita. Saya tidak sejaman, jangankan ya tidak pernah sejaman, apalagi bertemu, apalagi mendengar begitu. Tidak pernah berguru sama sekali. Tapi apakah saya bisa mengambil faidah manfaat berguru kepada beliau hari ini? Sangat bisa, karena rekaman-rekaman sudah ada, video-video sudah ditayangkan di platform-platform video hari ini seperti YouTube dan seterusnya. Bisa mengambil faidah, mengambil manfaat, sangat bisa hari ini. Tapi zaman dulu bagaimana? Ketika Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, Imam Al-Bukhari lahir kehidupannya 200 Hijriah lebih, tapi mengungkapkan hadis Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, jangankan Nabi, sahabat pun tidak. Maka itu harus ada sanad. Harus ada sanad. Sanad itu adalah kumpulan rawi-rawi yang bisa menyampaikan periwayatan kepada seseorang. Misalkan kieu, anggaplah hari ini tidak ada handphone, anggaplah hari ini tidak ada YouTube, anggaplah hari ini tidak ada rekaman kaset dan seterusnya. Hiji mangsa abdi teh hoyong terang ucapan Soekarno teh siga kumaha. Hadatsana pun Bapa, saur pun Bapa, ucapan Soekarno teh kieu cenah. Kungsi hiji mangsa Soekarno ngucapkeun jas merah, jangan lupakan sejarah gitunya. Jas merahnya leres, jas merah, jangan lupakan sejarah. Saur pun Bapa teh, sim kuring teh naros ka pun Bapa, ai Bapa sajaman teh sareng presiden kahiji Soekarno henteu. Bapa ti mana nampina? Hadasana pun aki, pun Bapa nampi ti pun aki. Tah cenasan nu kungsi tepung jeung presiden kahiji Soekarno teh
Bapak pun bapak, maksana teh pun aki, tayatan nu tepang mah. Informasina didugikeun ka pun aki, jenenganana Irna Abdurrahman, dugikeun ka pun bapak Nur Jamiat Apandi, dudugikeun ka sim kuring ieu Ihsan Fauzan. Dugi informasina, dugi sampai kepada saya. Itulah yang dimaksud sanad. Sanad itu kumpulan orang yang meriwayatkan, yang memberikan informasi. Dina Bulughul Maram sanadnya dihilangkan, maka disebut hadis mu'allaq itu dalam Bulughul Maram itu. Padahal ada sanadnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sanadnya sudah hafal, matannya begitu luar biasa, ingin diajarkan oleh Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, hafidhul Muwatta tis'a layalin. Aku sudah hafal kitab Al-Muwatta dalam waktu 9 hari saja. Luar biasanya. Orang dadekul eta maca Quran, Pak. Tos sabaraha juz, Bu? 3 hiji, 2 juz, tos apalna, Ibu. Eta ngadedekul urang diajar, tapi teu kitu danya. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya tentunya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam kitab Allah, maka baginya 1 pahala, dan 1 pahala itu dibalas 10 kebaikan. Kata Rasulullah kemudian melanjutkan, alif lam mim teh lain sahuruf, jang eta teh jang cenah kitu. So Rasulullah, fa alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifna sahuruf, lamna sahuruf, mimna sahuruf. Tuh geus 30 kahadean, Bu, eta teh. Matak entengnya migawe kahadean teh di urang mah. Mikawe kahadean teh teu kudu tipoporosi. Wow, apa itu tipoporosi atuh ya? Atuh lah, Bu, biasa di kabupaten mah ngangge bahasa Sunda. Janten abdi mah nya kapungkur ya mah curhat we. Ti kapungkur, ti kelas 2 mualimin, apa ya, 2 sanawiyah, punten 2 SMA. Tos dipercanten janten nu masrahkeun nikah. Padahal can kawin sim kuring teh. Gitu. Jadi biasa bahasa Sunda. Ongkoh di pun gurunya Ustaz Muhammad Nurdin anu biasa ngabulang di dia. Jadi itu mah diajarna ngage bahasa Sunda gitu. Jadi agak terlalu terbata-bata kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kan lah gitu. Nah, ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah, Imam Asy-Syafi'i demikian. Ini wasiat yang sangat penting, Bu, Pak. Imam Syafi'i diberi wasiat oleh gurunya, yaitu Imam Malik, apa? Ya Muhammadu, wahai Muhammad, ittaqillaha wajtanibil ma'asiyah. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Wajtanibil ma'asiyah, dan hindarilah maksiat-maksiat. Fa innallaha qad alqa ala qalbika nuran. Maka sesungguhnya Allah telah menyimpan kepada hatimu ini cahaya. Fala tutfihu bil maksiyah, maka jangan padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu wasiat yang diberikan seorang guru kepada murid. Sehingga suatu ketika, Pak, ada satu momen yang hampir sama. Ketika Imam Asy-Syafi'i pada waktu itu cek anjeunna mah goreng hafalan. Nah, hese ngapalkeun teh gitu. Hese wae nerapna ka dieu teh. Imam Syafi'i kemudian bertemu dengan Imam Waqi'. Imam Waqi' itu imam hadis yang luar biasa, Pak. Kalau kita baca sejarah-sejarah rawi, misalkan Syiarul Alamin Nubala, kemudian minimal Tahdhibut Tahdhib, kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan sejarah-sejarah rawi yang lain, maka ditemukan Imam Waqi' itu imam yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i saja suka curhat kepada Imam Waqi'. Ini curhatnya. Syakautu ila Waqi' su'a hifdi.
Aku mengadu kepada Imam Waqi mengenai buruk hafalanku. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi, dan bahasa Sunda mah tamada eta teh, balaka tamada gitu. Ka Imam Waqi mengenai buruk hafalanku. Sagoreng-goreng nah hafalan Imam Syafi'i mah Al-Muwatta apal 8 poe gitu Bu. Wa hafid saur anjeunna saur Imam Syafi'i nya sate acana nguningakeun kieu. Wa hafidtu al-Qur'ana wa ana ibnu khamsi sinin. Wa ana ibnu sab'in sinin. Aku telah hafal Al-Qur'an, lain hatam, hafal Al-Qur'an wa ana ibnu sab'in sinin, dalam umur 7 tahun. 7 tahun. Orang masih wala ka dieu teleho teh ka dieu nya buja. Izar-izarkan kekieuan. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an keseluruhan. Wa anabnu wa hafidtu al-Muwatta wa ana ibnu asyri sinin. Beliau hafal kitab Al-Muwatta dalam waktu 9 hari itu pada umur 10 tahun. Cek Abdi Naros. Ibu bapak umur 10 tahun waktu dulu sudah hafal kitab apa saja? Imam Malik, maaf Imam Asy-Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Pada waktu 10 tahun, umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta yang cetakan hari ini 600 halaman lebih dalam tempo waktu 9 hari saja. Luar biasa ya hafalannya. Makanya doa Rasul kepada anak kecil itu, kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Mudah-mudahan Allah memfaqihkan dia dalam agama. Teu kitu Bu, murang kali teh. Nu mawi peryogi sakolakeun di pasantren teh. Sakolakeun pasantren kajamin masalah kadunya anana sok gra cobi. Kajamin. Teu aya nu teu kajamin. Eta Bu, ieu ku Sundanya, raosna ku Sunda ieu mah. Kantos tinggal cak-cak Bu. Cak-cak, you know cak-cak Bu. Nah, cak-cak cicak di dinding ta eta cak-cak. Kantos ibu ninggal cak-cak sugad ngajepat kitu tulang igana, tulang walikatna ku sabab kalaparan kantos. Eta cak-cak sato nu ngorondang rizkina aya dina sato nu hiber. Dirizkian ku Allah. Dirizkian ku Allah. Eta cenah ustaz cenah kantos ningal cenah cak-cak teh ngajepat we tulang walikatna siga nu kalaparan. Heuh eta mah kagencet ku panto pagawean saha? Manusia eta mah nya kagencet ku panto mah. Yang ini menunjukkan bahwa semua aktivitas kita itu sudah diberi porsinya oleh Allah. Tinggal orang ikhtiarna. Banyak kok hari ini santri-santri yang kemudian menjadi entrepreneur ke depannya. Banyak. Jadi ketika hari ini disibukkan dengan kehidupan duniawi, ya bukannya nggak boleh sih. Boleh. Ngantong sakitueun, tong sakitueun. Kudu meuntas duit teh. Al-malu teh kudu meuntas. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, nun Gusti Rasul, nu disebut malun teh naon? Apa yang disebut dengan al-mal? Kata Rasulullah menjawab 3. Ma'akala fa'afna. Eta rek lubak-libuk dahareun di mana wae. Rek meuli di toko tuangan di mana wae, dikumpulkan di lemari yang disebut harta itu ma'akala fa'afna. Apa yang kita makan, apa yang kita minum sampai beres makan dan minumnya. Ibu-ibu sakedap deui bade mayunan Ramadan. Meuli marjan jeung meuli panta eta 2 kerat. Rek sakumaha wae seueur botolna nu jadi rizki mah ieu nu dileueut kurang. Rek imah salega kumaha wae
nu dipake punten bahasa kasar nama hees tapa sare tetep teleuwih ti 1 kali 2 meter gitu. Eta nu mawi rumah Rasul itu barokah itu tidak bisa ya Pak. Barokah itu ya jadi kemana-mana tenanawannya. Barokah itu jadi tidak bisa dilihat dari besar kecilnya, tidak bisa dilihat dari beunghar sangsarana moal. Upama barokah harus dilihat dari besar kecil beunghar sangsarana, maka kahirupan Rasulullah teh kahirupan anu paling teu barokah nya. Rasulullah itu maaf ketika sholat Allahu Akbar, sholat malam, ketika Rasulullah mau sujud terhalang oleh sampean Aisyah. Jadi campur-campur kan. Kahalangan ku sampean Aisyah. Bukti apa? Bukti rumah Rasulullah itu heureut aya di tempat nungan sacangkewok. You know sacangkewok, Bu? Nah, gitu. Kan diajar bahasa Sunda jeung si Buring mah nya. Sempit aya di tempat anu heureut sakedik di taneuh nungan sacangkewok. Cik nu kitu teu barokah panan teu bisa disebut kitu. Aya jalma bapak-bapak nu haji eta mah diical sagala asetna. Harta bandana digunakeun pikeun haji. Kontrakana diical. Balik haji kadon ngontrak manehna teh. Dituduh ke ibu-ibu teh, ku bapak-bapak di dieu teh. Sanes di dieu kata di dieu mah saroleh. Itu di tetangga, nagri tetangga di ditu. Si bapak ieu mah cenah nya haji teh cenah teu mabrur, teu barokah, balik teh kadon sangsara. Itu barokah teh diukur tina beunghar sangsarana, diukur tina badag leutikna kitu, Bu. Aya jalma nu usaha dug hulupet nyawa ti poporose. Eta jalma teh malakiahan, naon atuh malakiahan teh malakiahan pikeun sukses. Usahanya luar biasa ikhtiarnya. Tapi Allah tidak menakdirkan sampai sukses. Wantun orang nyebut teu barokah ka eta jalma. Barokah dan tidaknya seseorang, barokah dan tidaknya sesuatu, kita tidak ada yang tahu, Bu, Pak. Tuh. Siga cak-cak sato leutik kahakananana leutik tak eta raosna ngake Sunda mah nya, Bu. Siga ka sato moal mungkin eta aya cak-cak keur nuang reungit moal mungkin nya. Cak-cak ngahakan reungit kitu larap jeung pernah nate panan dina Sunda mah labuh wae aya sababaraha rupa dina basa Indonesia satu naon wae labuh dina basa Indonesia teh terjatuh dina basa Indonesia Sunda labuh ti kosewad ti seredet loba eta teh ngajejer gitu gebis cairnya. Nah ikhwati iman yang dirahmati Allah, kembali lagi ke Imam Syafi'i. Aduh ya panjang teuingnya. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Waqi, syakautu ila Waqi su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi mengenai buruk hafalanku. Seburuk-buruk hafalannya Imam Syafi'i, hafal Al-Qur'an 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta dalam umur 10 tahun dan dalam tempo hanya 9 hari saja. Kata Imam Waqi, kalau engkau merasa buruk hafalan, maka jauhilah maksiat. Jawaban Imam Waqi demikian kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita sambungkan, Pak, wasiat yang diberikan oleh Imam Malik bin Anas kepada Imam Asy-Syafi'i dan wasiat atau jawaban yang diberikan oleh Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, apa inti dari ketakwaan itu? Inti dari ketakwaan itu pada dasarnya adalah hakikatnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan yang sangat luar biasa. Pernah tidak kita berpikir kenapa
Yang dijadikan objek sujud itu harus Nabi Adam alaihi salam, yang beliau itu adalah manusia. Kenapa tidak malaikat, Bu, Pak? Malaikat itu la ya'sunallaha ma'amarahum, tidak pernah mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa yang paling baik dari pribadi manusia sehingga manusia harus dijadikan objek sujud? Tentunya sujud di sini adalah sujud tahiyah, ya. Sujud tahiyah itu sujud penghormatan, bukan sujud lil ibadah, bukan sujud ibadah. Siga orang rengkuh kieu sanes ibadah Bu eta teh, tapi takzim penghormatan kepada yang lebih tua gitu. Dan itu harus diajarkan oleh Bapak Ibu kepada anak-anak generasi milenial, bukan milenial, zilenial hari ini. Karena saya juga pengajar, dalam satu waktu nyeri hati atau ayam murid nusalam teh tad damang tad berjeng kieu pantes teu Bu teh. Penjaman kepungkur mah teu wantun urang ngalangkung ge punten berjeng rengkuh. Aduh, ibu bapak damang budak SD kapungkur eta. Ayeuna mah we barejeng main game kieu ngalangkung payuna urang terengkuh-rengkuh acan salam kieu tad damang tadi ya satu pantasnya gitu. Eta nu mawi ajarkeun adab semenjak dini gitu. Tah urang mulih deui ka dieu Bu. Ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poho deui kana naon tadi teh panjang teuing mah nya urang pungkas we atunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keistimewaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika Allah menjadikan khalifah di bumi, siapa yang dijadikan khalifah di bumi? Hewan, tumbuhan, malaikat atau setan? Halo? Manusia. Tak aya pilihan lagi nya manusia. Manusialah yang dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, nun Gusti Pangeran Abdi nah salira bet kedah ngajantenkeun khalifah di bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami semua yang selalu menasbihkanmu, kami semualah yang selalu mentakdiskanmu. Cicing tong nyanyahwanan ta eta tarjamah inni a'lamu ma la ta'lamun teh. Inni a'lamu ma la ta'lamun, cicing tong nyanyahwanan gitu arti ka urang mah. Allah kemudian mengajarkan ilmunya kepada Adam alaihi salam. Ya, lamun maneh benar tadi interupsi, kalaulah kalian itu benar interupsi kepada para malaikat ya, Allah berkata demikian. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bejer beaskeun, terangkanlah semua benda-benda yang ada di alam semesta ini seluruhnya. Jawaban malaikat gimana? Dalam surat Al-Baqarah tersebut, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Aduh, bahasa Sunda ieu mah raosna make bahasa Sunda. Nun Gusti Pangeran Abdi punten anu kasuhun, hapunten anu kasuhun, hapunten anu kadeda, tawakuf anu kateda. La ilma lana abdi mah teu terang naon anu di uningakeun ku salira kitu. La ilmal illa mal alam tanah kajabi anu parantos dipaparinkeun ku salira ka abdi. Artinya ilmu malaikat itu sangat terbatas. Heula teh cenah ari kitu mah saur Gusti teh. Ayat salajengna kumaha Bu Pak? Kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan ya Adamu ambihum bi asmaihim. Kemudian pertanyaan itu, pertanyaan tes itu diberikan kepada Adam, enggak kepada malaikat lagi. Ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, mohon terangkan semua benda-benda yang ada di alam semesta seluruhnya bi asmaihim dengan nama-namanya, konsep-konsepnya seperti apa. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dikatakan
sehingga wadhifahnya saja diketahui. Wadhifah itu fungsi. Jadi kalau misalkan ada mihros itu alat untuk membajak. Pada zaman Nabi Adam diajarkan oleh Allah itu belum ada barangnya, mihrosnya, pacul, can aya harita mah bu pak, iya wang mik can aya. Tapi kata para mufasir, Nabi Adam itu sudah tahu, walaupun benda-bendanya itu belum ada. Gitu. Kullaha, ari kullaha macek murang kali pasantren, makna nahwiyahnya itu lil ihatah wasyumul, merangkum secara keseluruhan. Lil ihatah wasyumul. Kemudian ambihum bi asmaihim. Ya Adam, sok bejer biaskeun, terangkanlah kepada kita semua benda-benda yang ada di alam semesta seluruhnya. Fa ambahum bi asmaihim. Ku Adam teh ditataan ieu bulan fungsina kieu. Dukanya bahasana mah duka bahasa naon nu dianggena, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Zimbabwe, bahasa duka teh teuing eta mah. Allah nu paling uninga. Ieu bulan, ieu bentang, fungsina kieu jeung saterusnya. Nah, itulah keunggulan dari manusia. Keunggulan dari manusia itu Allah memberikan ilmu pengetahuan lebih kepada manusia sehingga manusia bisa berkembang. Dan kata para mufasir, para malaikat itu ilmunya tidak berkembang. Ilmu manusia itu berkembang. Dulu belum pernah ada terpikir seseorang yang bisa hiber ke langit. Aya jelema nu tiasa hiber ke langit, angin Nabi Sulaiman panginten numpak angin eta ge. Yarkaburrih. Nabi Sulaiman itu yarkaburrih, rokibarrih, numpak angin. Tapi pernah tidak seseorang itu bisa mengaktualisasikan konsep pikirannya, dia bisa terbang. Tapi hari ini bisa gampil atuh bu, meuli tiket ieu dina HP. Tiasa ayeuna mah. Panan kitu. Itulah bukti ilmu manusia itu berkembang. Tapi kieu, kalaulah ilmu manusia itu tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka tidak berbeda jauh dengan setan, dengan iblis. Iblis itu dikatakan adalah makhluk a'lamahum wa atqahum. Sebelum ada Nabi Adam alaihi salam, iblis a'lamahum wa atqahum, makhluk paling takwa dan makhluk paling berilmu. Tapi ilmu na teu bisa nganterkeun kana kahadean. Siga Korun itu murid Nabi Musa tercerdas. Korun itu bu, sedikit lagi ya bu ya. Korun itu hartanya luar biasa banyak. Korun itu dalam tafsir misalkan digambarkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Korun itu punya 1000 lemari. 1000 lemari, dan di dalam lemari tersebut banyak perhiasan yang sangat luar biasa. Kalaulah Korun pergi kemana saja, Korun itu selalu diajudani oleh 40 orang. 40 orang itu membawa 1000 kunci. 1000 kunci. Jadi aya 40.000 lemari ya teh. Dan isinya harta benda yang sangat luar biasa. Kenapa Korun bisa luar biasa kaya? Kata An-Nahas dikatakan Korun itu bisa menghimpun ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Musa alaihissalam kepada 3 murid tercerdasnya. Nabi Musa alaihissalam itu muridnya banyak, kisaran 70 orang. 70 orang itu yang mengkhianati Nabi Musa alaihissalam ketika mereka kemudian ingin melihat Tuhan. Oh, cenah maneh mah cenah nabi, cenah sok atuh cenah mana Gusti teh gitu. Itu murid-murid Nabi Musa eta murid nu puntennya kasar nu tegableg akhlak teh kitu ka guru teh. Kemudian ada 3 murid tercerdas Bu Pak. Di antara 70 orang itu, yang pertama Nabi, adiknya sendiri. Siapa? Harun, Nabi Harun. Yang kedua Nabi juga yang mengiringi Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Siapa? Nabi Yusha bin Nun.
Yang ketiga, murid tercerdas Nabi Musa itu Qarun. Sehingga Nabi Musa, kata tafsir-tafsir terutama di dalam penafsiran Imam An-Nahas dikatakan wa'allamahum al-kimiya'a. Nabi Musa mengajarkan ilmu kimia kepada 3 orang ini. Tapi karena Qarunlah yang paling cerdas, maka Qarunlah yang paling kaya. Orang kaya, cerdas, luar biasa, berilmu, tapi teu bisa nganterkeun ke akhirat karena kahadean. Tah ibu apa sadayana, cohagna, kasimpulanana, kacindekanana. Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan dalam bulan Ramadan? Maka tiada lain dengan ilmu. Ilmu bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Karena ilmu adalah cahaya sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa Imam Malik wasiat kepada Imam Asy-Syafi'i, innallaha qad alqa ala qalbika nuron. Nuron itu apa maksudnya? Ilmu pengetahuan, ilmu. Maka tong liren ngaos, maka tong liren ngaji, maka tong liren urang ngadres. Mudah-mudahan kanggo urang sadaya jantan manfaat, mudah-mudahan jantan barokah kangge urang sadayana, utamina mayunan Ramadan anu sakedap deui ku urang baris tepang. Bobo sapanon carang sapakan tutus langkung ke panghalang hapunten tina kaireuh talingahanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.